Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mudahkan, Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya sekarang kita berada di penghujung bulan Zulhijjah, penghujung bulan haji. Artinya seluruh rangkaian ibadah haji itu telah selesai, dan hanya menunggu waktu jamaah-jamaah haji kita, jamaah-jamaah haji Indonesia untuk pulang ke tanah air. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan syariat ibadah haji, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Di dalam dua ayat ini itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala akan kewajiban berhaji bagi kaum muslimin yang punya kemampuan. Kaum muslimin yang punya kemampuan untuk menunaikannya, ya, baik itu dari sisi fisik, kemudian dari sisi materi, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan baginya untuk menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, di sini di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas." Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan untuk manusia, artinya pertama kali dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalladzi bi Bakkata, itu adalah yang berada di kota Bakkah. Ya. Dalam ayat ini disebutkan Bakkah. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kesalahan, tidak. Ya, yang kita kenal Mekah menggunakan mim. Ya. Tetapi Bakkah ini itu adalah nama lain dari kota Makkah
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa rumah yang pertama kali, tempat ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu adalah yang ada di kota Bakkah, yaitu Masjidil Haram. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala sebab turun ayat ini itu adalah bantahan terhadap klaim dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang dimana mereka mengklaim bahwa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu lebih duluan daripada Masjidil Haram. Mereka menganggap ini, mereka mengklaim ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai bantahan atas klaim mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah." Yang pertama kali dibangun tempat ibadah itu adalah yang ada di kota Mekkah, bukan yang ada di kota Palestina. Ya. Memang jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita itu memang menyebutkan beberapa pendapat terkait siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Di antara mereka ada yang mengatakan ini udah dibangun jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya. Dibangun oleh para malaikat yang dimana itu sejajar secara vertikal ya, dengan tempat ibadah mereka di langit, yaitu Baitul Ma'mur. Kita kan tahu bahwa di langit itu ada tempat ibadah para malaikat. Ya. Yang dimana ketika ribuan masuk ke dalam masjid itu nggak keluar lagi. Ya, di situ aja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Masjidil Haram atau tepatnya Ka'bah itu secara vertikal lurus dengan tempat ibadah mereka para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur. Nah, kemudian di antara para ulama kita ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga yaitu adalah pendapat yang masyhur di tengah-tengah kita. Yang pertama kali membangun itu adalah Nabiullah Ibrahim. Dari ketiga pendapat ini itu juga kita bisa menyimpulkan bahwa Masjidil Haram lebih duluan daripada Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Sedangkan Nabi Ya'qub merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lalladzi bi Bakkah", yaitu adalah yang berada di kota Bakkah. Tadi kita sebutkan bahwa Bakkah itu adalah nama lain dari kota Mekkah. Memang banyak beberapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an nama lain dari kota Mekkah. Salah satunya adalah Bakkah ini. Kemudian ada Ummul Qura. Kemudian ada Al-Baladul Amin. Semua ini adalah nama-nama untuk kota Mekkah yang merupakan tempat kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari ulama kita itu ada yang membedakan. Membedakan apa? Membedakan antara Makkah dan Bakkah.
Sebagian dari ulama kita menyebutkan perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Mereka mengatakan bahwa Bakkah itu adalah maudhi'ul masjid. Bakkah itu adalah tempat masjid. Daerah yang hanya Masjidil Haram saja. Ka'bah dan Masjidil Haram. Itu Bakkah. Khusus untuk itu. Adapun Makkah itu mencakup seluruh tanah haram. Ya. Maka Makkah itu lebih luas daripada Bakkah. Karena Bakkah hanya Masjidil Haram saja. Akan tetapi Makkah mencakup seluruh tanah haram. Ya. Dalam syariat kita, tanah haram itu kan ada tiga ya, dengan yang ada di Palestina. Tapi yang masyhur di Arab Saudi itu dua, Haram Makkah sama Haram Madani, Haram Madinah itu. Nah, tanah haram itu kita tahu bahwa tanah haram yang ada di kota Makkah itu luas, mencakup sebagian Arafah, Mina, Muzdalifah, perbatasannya juga ada yang disebut dengan Ji'rona. Kemudian dari arah yang berbeda perbatasannya ada yang disebut dengan Hudaybiyah. Kemudian dari titik yang berbeda juga ada yang disebut dengan Tan'im. Ini adalah perbatasan-perbatasan tanah haram. Makanya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Mekah ya, kalau ingin melaksanakan ibadah umroh, mereka harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Kemudian mereka berihram di situ. Kemudian baru setelah itu pergi untuk melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Itu orang-orang yang berada di kota Mekah. Dan sekarang yang difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi ada BRT-nya lah, kalau angkutan Semarang ada BRT-nya. Ya. Itu adalah Tan'im. Ya. Itu adalah Tan'im. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian para ulama kita itu ada yang membedakan antara Bakkah dengan Makkah yang tadi kita sebutkan. Nah kemudian disebutkan oleh para ulama kita, kenapa Makkah itu memiliki nama lain Bakkah? Apa sebabnya? Di antaranya kata para ulama kita, li'annan nas yatabakuna ilaihi. Pertama, kenapa? Karena manusia itu saling bertemu di kota Mekah. Berdesak-desakan di kota Mekah, ngumpul di kota Mekah. Yatabakun, saling bertemu, berdesak-desakan di kota Mekah. Makanya disebut dengan Bakkah. Diambil dari kata yatabakun. Ya. Kemudian ada sebagian ulama kita yang mengatakan sebab disebut kota Makkah itu disebut kota Bakkah karena untuk sampai ke kota Makkah itu butuh masyaqqah wa ta'ab. Nah, untuk datang ke kota Makkah itu butuh perjuangan yang luar biasa. Masyaqqah, ada banyak rintangan. Ya. Makanya dia disebut kota Bakkah. Kita misalkan di Indonesia saja, kalau untuk mendaftar haji reguler
Itu subhanallah. Masa tunggunya luar biasa. 30 tahun. Subhanallah. Maka relate sekali ketika para ulama kita menyebutkan salah satu hikmah dari penamaan kota Makkah dengan Bakkah karena kesusahan untuk kesusahan untuk sampai kepada kota tersebut. Ya. Apalagi untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kata para ulama kita, kenapa disebut dengan kota Bakkah? Itu li'annaha tabukku a'naqal jababirah. Karena sejatinya orang-orang yang masuk ke kota Makkah, orang-orang yang ingin berbuat zalim, ya, merasa diktator, ya, dan masuk ke kota Makkah dengan tujuan yang tidak baik, maka dia akan binasa di kota Makkah. Ya, tabukku dari kata memotong, memenggal, ya, memenggal leher orang-orang penguasa-penguasa zalim, orang-orang yang menyombongkan dirinya, itu akan binasa di kota Makkah. Kita ketahui jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan dalam satu surat Al-Fil. Itu Allah abadikan kisah Abrahah yang datang dengan tujuan menghancurkan Ka'bah ketika itu. Karena dia merasa, kenapa ini orang-orang senantiasa berlomba-lomba datang ke Mekah. Di musim haji itu seluruh kabilah Arab berlomba-lomba ngumpul di kota Mekah. Akhirnya dia bilang, wah saya mau bikin tempat ibadah tandingan. Dibikinlah yang lebih megah, lebih mewah daripada Masjidil Haram. Terdengar oleh salah seorang Arab Badui, kemudian didatangi tempat ibadah tersebut, kemudian dilumuri dengan kotoran oleh orang Badui tersebut, dikencingin. Abraha yang melihat itu marah, murka. Kemudian saya akan hancurkan Ka'bah, kata Abraha. Datang dengan pasukan yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Pasukan bergajah. Nah. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Nah. Ada dialog antara Abrahah dengan Abdul Muttalib. Sebelum Abrahah melakukan misinya menghancurkan Ka'bah, dia menjarah seluruh hewan ternak yang dimiliki oleh penduduk kota Mekkah, termasuk yang dimiliki oleh Abdul Muttalib ketika itu, kakek dari Rasulullah. Akhirnya Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Tujuannya apa? Meminta hewan ternaknya, onta-onta dan kambing-kambing yang direbut atau yang dirampas oleh Abraha, diminta oleh Abdul Muttalib. Abraha keheranan, kamu ini kan pemimpin masyarakat Mekkah, masyarakat Quraisy, orang yang mengopai ini Ka'bah. Saya datang ingin menghancurkan Ka'bah. Bukannya kamu bernegosiasi supaya saya urungkan niat, malah minta kambing-kambing dan onta-ontanya. Gimana ini? Kata Abraha kepada Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, loh, saya ini pemilik onta dan pemilik kambing. Ka'bah itu ada yang milik, bukan saya yang milik. Ada pemiliknya. Dan dia yang akan bertanggung jawab melindungi Ka'bah, bukan saya. Kalau saya pemilik onta dan kambing, balikkan onta dan kambing saya.
Ya. Itu dialog antara Abrahah dengan Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ketika Abrahah udah mulai bergerak dan sampai di sebuah lembah yang disebut Wadi Muhassir, di situ Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka. Nah, Wadi Muhassir disebutkan ya, antara Arafah dan Mina, lembah ini. Allah binasakan mereka di situ dengan mengirim burung yang melempari mereka dari batu-batu yang diambil dari neraka Jahannam. Akhirnya mereka binasa di situ. Ya. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati lembah ini, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkahnya. Tidak seperti sebelum mencapai lembah ini, mempercepat langkahnya, dan dilihat perubahan mimik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setelah melewati lembah Muhassir tersebut, ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha ardu qaumin halakah. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya itu adalah tempat kaum yang dibinasakan. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak nyaman dengan aura yang ada di tempat tersebut, sehingga mempercepat langkahnya. Makanya kata para ulama kita, itu tidak dibenarkan secara syariat menjadikan tempat-tempat umat-umat yang dibinasakan sebagai tempat rekreasi, tempat kebinasaan dari umat-umat sebelum kita, tempat orang-orang yang diazab. Kata para ulama kita, tidak dibenarkan untuk dikunjungi dengan tujuan hiburan, rekreasi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubarakan wa hudal lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwa kota yang bernama Bakkah atau Makkah ini itu adalah mubarak, adalah kota yang penuh berkah. Nah, keberkahannya itu beragam kata para ulama kita. Di antaranya, yang pertama, anna man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Ini keberkahan yang pertama yang dimiliki oleh kota Mekkah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan ibadah haji hanya di kota Mekkah. Gak ada haji di selain kota Mekkah, itu gak ada. Ada, tapi itu adalah haji batil. Itu adalah haji yang tidak benar. Ya. Memang ada. Orang-orang Syiah misalkan hajinya ke Karbala. Bahkan ada disebutkan di daerah di Sulawesi, lupa di mana tepatnya. Itu mereka juga punya Ka'bah sendiri yang mereka berhaji tawaf ke situ. Ya. Padahal haji yang syar'i itu adalah haji yang dikerjakan hanya di kota Mekkah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama kita, keberkahannya adalah man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Ini keberkahan yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kota Mekkah, bahwa barang siapa yang berhaji lam yafsuk walam yarfus, atau lam yarfus walam yafsuk, tidak mengeluarkan kata-kata keji dan tidak melakukan hal-hal yang berbau kefasikan, maka balasannya apa?
raja'a ka yaumi waladathu maka dia akan diampuni dosa-dosanya seolah-olah dilahirkan kembali oleh ibunya. Gugur seluruh dosa-dosanya. Syaratnya apa? Berhaji dengan menjaga lisan, menjaga kelakuannya selama berhaji. Tidak mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Tidak juga melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Adapun haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dengan syarat hajinya mabrur. Atau lam yarfuth wa lam yafsuq. Menjaga lisannya, tidak mengeluarkan kata-kata keji. Walam yafsuq, tidak berbuat fasik. Dan ini jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Mengetahuinya mudah. Tetapi prakteknya di lapangan itu berat jamaah sekalian yang rahmati Allah. Apalagi di musim haji. Jutaan umat datang berkumpul di lokasi yang sama. Dengan rasa capek, subhanallah. Makanya kata Umar radhiyallahu taala anhu, ketika engkau ingin mengetahui tabiat asli dari seseorang, maka bermuamalahlah dengan dia dalam dua hal, atau lakukan dua hal dengan dia, dengan orang ini. Yang pertama, bersafar, bepergian jauh dengan dia. Dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan yang panjang, itu tabiat aslinya akan muncul. Gak mungkin dia tutup-tutupi. Kalau dia masya Allah baik, ya memang dia orang baik. Tapi kalau misalkan ketika perjalanan, wah ternyata jauh di luar ekspektasi, misalnya ketika di rumah lagi tidak dalam perjalanan, sabar, ternyata pas dalam perjalanan masuk dikit protes, itu hakikat tabiat aslinya keluar ketika di perjalanan. Kemudian kata Umar radhiyallahu taala, yang kedua, berinteraksi dengannya dalam masalah harta. Nah, itu akan keluar tabiat aslinya. Ngutang misalkan, ya. Ini pada saat haji, ya. Yang dimana jamaah haji memulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, itu udah boleh tahallul yang pertama. 11, 12 selesai ibadah haji. Pernah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di suatu kesempatan, ya, ketika itu saya pernah menjadi petugas haji dulu, ya, tahun 2018 kalau nggak salah, 2018. Ketika dari Arafah, ya, itu kan jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia, setelah asar itu sudah mulai diberangkatkan menuju Musdalifah, ya, sesuai dengan maktabnya masing-masing, sesuai dengan tendanya masing-masing. Petugas haji itu udah langsung mengarahkan. Itu dari semenjak
Bada asar. Ya. Sampai pada asar udah diarahkan menuju Musdalifah untuk mabit. Sampai nanti jam 12 lebih. Jam 12 lebih baru ketika itu berpindah lagi dari Musdalifah menuju Mina. Dan proses antar jemput base itu berlangsung terus, muter. Bolak datang lagi terus. Sampai jam 12 malam. Ya. Karena ketika itu jumlah jamaah haji kita itu 170.000. Ya. Kuota aslinya 160.000, kemudian ditambah 10.000. 170.000 diangkut. Dikumpulkan di tempat itu. Nah, suatu ketika mungkin sekitar 10:30 itu ada sebuah rombongan, nggak tahu KBIH dari mana. Ya. Ketika itu datang, kemudian berdiri di tengah-tengah orang-orang yang udah gelar karpet. Kan di Musdalifah nggak ada tenda, hanya ada karpet-karpet. Ya. Berdiri di situ. Kemudian kepala bagian dari petugas Mekah itu datang menghampiri, kemudian menyuruh dia, Pak, depan Pak, sana Pak, kosong. Nah, iya gitu. Diulangi sama Kasektor, ya, kepala sektor itu diulangi, Pak, ke depan Pak. Terus dia balik kemudian bilang, loh, kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Gitu. Karena dia nggak tahu bahwa ini adalah kepala bagian dari petugas haji kota Makkah. Kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Wah, itu orang Aceh. Terbawa emosi. Ini orang bilang, kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Akhirnya terbawa dibentak langsung oleh, saya petugas, ketua, kepala sini. Akhirnya ribut di antara mereka. Ribut. Kita yang menyaksikan kemudian langsung, Pak, ingat kita lagi ihram. Baru tadi wukuf di Arafah. Oh iya, saya tahu. Saya hafal itu hadisnya. Saya tahu ayatnya apa. Dibacain sama dekat kita. Lam yafsuk walam yarfuth. Gitu. La fusuqa wala jidala fil hajj. Itu saya paham, saya tahu. Ngomel-ngomel. Kalau paham kamu tahu, nggak usah ngomel-ngomel dong, gitu kan. Artinya kan seperti itu. Tapi mungkin karena terbawa situasi, ya saking capeknya mungkin. Beliau ada ketua KBIH, ngurusin berapa puluh jamaah, mungkin jengkel, capek dan lain sebagainya, dan saat itu juga nggak bisa ngontrol emosinya. Dibacain hadis-hadisnya kepada kita, ayatnya disebutkan kepada kita yang melarang tidak boleh berkata kasar dan lain sebagainya. Saya paham itu, saya tahu, saya udah hafal di luar kepala. Intinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan itu berat. Bisa jadi kita paham, kita tahu, kita hafal. Tetapi prakteknya kadang kita tidak bisa mengontrol diri. Kadang tidak bisa mengontrol diri. Sehingga terjatuh kepada apa yang diperingatkan. Makanya sekali lagi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira mudah. Cuma haji, kemudian tidak melakukan perkataan-perkataan kasar, tidak berbuat hal-hal yang mengandung unsur kefasikan. Masya Allah, mudah. Jangan. Ya, mudah diucapkan, mudah dipahami, tapi prakteknya di lapangan itu subhanallah. Itu berat. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan kota Makkah, annal hasanati fihi mudha'afah. Ya, bahwa kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang dikerjakan di kota Makkah mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fima siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada 1000 kali lipat atau setara
1000 kali lipat ya dengan sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Dia lebih baik 100.000 kali lipat atau setara 100.000 ya, lipat lebih baik dibanding dengan tempat lain. Makanya kata para ulama kita, mereka ada permasalahan yang dibahas. Apakah pelipat gandaan ini khusus hanya di Masjidil Haram atau mencakup seluruh tanah haram? Ya. Misalkan jamaah-jamaah haji, ini khususnya jamaah umroh kan apa ya? Pertama waktunya sedikit, ya paling ya yang lumrah 9 harian, 7 hari, 9 hari, 12 hari itu yang lumrah. Dan rata-rata kan hotel-hotelnya masih ya bisalah untuk senantiasa bolak-balik 5 kali ke Masjidil Haram itu ya masih kuat lah gitu. Tapi kalau musim haji kan padat. Ya. Dan apa biasanya itu hotel-hotel jamaah-jamaah kita haji-haji Indonesia itu minimal 2 kilo dari Masjidil Haram. Kalau 2 kilo kan Masya Allah gitu. Apalagi jargon haji kita tahun ini kan ramah orang tua. Ya, artinya yang 50 tahun ke atas itu diprioritaskan lah. Gitu. Itu kan untuk bolak-balik 2 kilo itu kan susah. Ya, meskipun memang ada bis yang biasa disebut dengan bis salawat. Terus itu muter. Tiap waktu-waktu sholat itu pasti ada dia. Tapi kan penuh rebutan. Gitu. Rebutan. Nah, maka tidak sedikit di antara mereka yang sholat di masjid yang ada di sekitar perkampungan itu. Gitu. Masjid-masjid warga yang ada di sekitar perkampungan itu. Atau bahkan justru ada yang membuat jamaah di masjid hotel. Di musola ya, bukan masjid. Di musola hotel. Nah pertanyaannya apakah pelipat gandaan yang lebih baik atau setara 100 kali ribu itu juga mencakup masjid-masjid selain Masjidil Haram. Dalam tanda kutip selama masih berada di tanah haram. Apakah ketika dia sholat misalkan di masjid, kalau dulu ada sebuah daerah yang mahbas jin misalkan, atau di daerah Aziziyah yang di kota-kota di kota Mekah, sholat di masjid situ, dapat nggak itu 100.000 kali lipat ya, dibanding dengan sholat yang lain? Nah ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama kita. Memang ada silang pendapat di antara mereka. Nah, sampai sekarang yang banyak dikuatkan oleh ulama-ulama kontemporer itu menganggap bahwa pelipat gandaan mencakup seluruh masjid-masjid yang ada di tanah haram. Ya. Bukan hanya di Masjidil Haram, tidak. Tetapi seluruh masjid-masjid selama berada di tanah haram, maka sholat di situ, ibadah di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, para ulama kita pun juga mengingatkan bahwasanya kita tahu bahwa di Masjidil Haram atau di tanah haram itu pahala-pahala dilipat gandakan. Tapi ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa, pelanggaran, maksiat yang dilakukan di tempat tersebut, maka pengaruhnya, efek buruknya itu juga jauh lebih besar dibanding dengan tempat yang lainnya. Tidak sama efeknya kepada hati seorang mukmin. Ya.
pengaruh buruk dosa pelanggaran yang dilakukan di tanah haram itu juga berat, ya. Lebih berat dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Sama pahala juga dilipat gandakan, dosa itu juga nilainya tidak sama. Memang belum ada dalil yang menunjukkan misalkan ya 100.000 kali lebih buruk melakukan dosa di tanah haram itu 100 kali 100.000 lebih buruk dibanding yang lainnya, nggak ada. Tetapi pasti nilainya, pengaruhnya terhadap efek buruknya itu tidak sama dibanding tempat yang lain. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu di akhir hayatnya, beliau kan dulu tinggal di kota Makkah, mengajarkan ilmu di Masjidil Haram. Tapi di akhir hayatnya beliau lebih memilih untuk menghabiskan sisa usianya di kota Taif, seberang kota Mekah, di luar tanah haram. Kenapa? Salah satu alasannya itu karena beliau menganggap bahwa memang betul, ya, pahala-pahala dilipat gandakan di tanah haram. Tetapi dosa, pelanggaran, kemaksiatan, nilainya, efek buruknya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih besar dibanding tempat yang lain. Maka beliau merasa khawatir, yang namanya manusia, ya, tempat salah dan khilaf, takut terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia berada di tanah haram. Hanya beliau lebih memilih untuk menghabiskan sisa usianya di kota Taif. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah, ya, beberapa poin-poin penting, ya, yang terkandung dalam ayat-ayat tadi. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita.